tadi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hana Patricia Zihaan dari absen 12. Saya Fernando Setiawan, absen 8. Saya Rafika Nuraini dari absen 34. Saya Citra Fitriani dari absen 6. Saya Kapten Hamzah dari absen 15. Kalau misalkan antibodinya B, golongan darahnya A. Kalau misalkan antibodinya A, golongan darahnya adalah B gitu. Oke, Pak? Cek golongan darah. Pada praktikum pertama, kita melakukan pemeriksaan golongan darah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tipe golongan darah setiap individu, seperti A, B, AB, atau O, serta faktor resus. Informasi golongan darah sangat penting dalam dunia medis, terutama saat melakukan transfusi darah, penanganan darurat, dan perencanaan kesehatan. Dengan memahami golongan darahnya, seseorang dapat lebih siap dalam menghadapi situasi medis yang membutuhkan tindakan cepat. Alat dan bahan: blood lancet atau pen, tusuk gigi, kartu golongan darah, alkohol 70%, kapas, 1 set antisera. Langkah-langkah menentukan golongan darah A, B, O. 1. Hapuslah ujung jari menggunakan kapas yang diberi alkohol 70%. 2. Tusukkan jari tersebut menggunakan blood lancet steril. 3. Hapuslah tetesan darah pertama dengan menggunakan kapas beralkohol hingga bersih. 4. Pijatlah jari tersebut perlahan hingga keluar darah dari luka tadi. Kemudian teteskan darah yang keluar pada kartu golongan darah. 5. Teteskan 1 tetes antisera sesuai dengan ketentuan pada kartu golongan darah: anti A, anti B, anti AB, anti RH. 6. Aduklah tetesan masing-masing antisera dengan darah menggunakan ujung tusuk gigi secara terpisah. 7. Kemudian biarkan beberapa saat, kurang lebih 3 menit. Perhatikan apa yang terjadi pada masing-masing campuran darah dan antisera. Mana yang terjadi penggumpalan, mana yang tidak. Cek denyut nadi. Selanjutnya kita melakukan pengecekan denyut nadi. Pemeriksaan ini bermanfaat untuk mengetahui seberapa keras dan seberapa cepat jantung bekerja. Denyut nadi dapat mencerminkan kondisi kebugaran, stres, hingga kemungkinan ada gangguan pada sistem peredaran darah. Dengan memantau denyut nadi secara rutin, kita dapat menjaga kesehatan jantung serta mengetahui respon tubuh terhadap aktivitas fisik. Alat dan bahan stopwatch. Cara kerja: 1. Duduklah dengan santai, biarkan tangan dengan keadaan lemas. 2. Peganglah pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan, tempelkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan tepat pada pergelangan tangan kiri. 3. Tekan sedikit sampai terasa denyut nadi di pergelangan tangan. 4. Hitunglah banyaknya denyut nadi selama 1 menit. 5. Berlari-larilah selama 3 menit, kemudian hitung denyut nadimu selama 1 menit. Catat semua perhitungan tersebut. Cek tekanan darah, tensi. Pada bagian terakhir, kita memeriksa tekanan darah atau tensi. Pemeriksaan ini penting untuk mengetahui apakah tekanan darah berada pada batas normal, rendah, atau tinggi. Tekanan darah merupakan indikator kesehatan jantung dan pembuluh darah. Melalui pemeriksaan ini, kita dapat mendeteksi dini risiko hipertensi, hipotensi, serta penyakit kardiovaskular lainnya. Dengan begitu, langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Alat dan bahan: sphygmometer, tensimeter manual atau digital. Cara kerja: 1. Jangan gunakan lengan baju yang ketat atau tebal. Masukkan peluk udara ke jek udara. 2. Gunakan manset pada lengan atas bagian bawah. Manset berada 1-2 cm di atas siku. Marker berada di tengah lengan dalam. Kencangkan manset. 3. Saat melakukan pengukuran, Anda harus duduk dengan tenang dan tegak. 4. Tekan tombol start atau stop untuk memulai pengukuran. Manset akan mengembang otomatis sampai proses pengukuran selesai. 5. Lepaskan manset. Jika Anda ingin melakukan pengukuran lagi, tunggu selama 2-3 menit. 6. Melakukan pengukuran tekanan darah setelah melakukan gerakan fisik. Kemudian bandingkan hasilnya dengan nilai sebelumnya. 7. Ulangi kembali pengukuran tersebut hingga
memperoleh tekanan darah rata-rata. 8. Lakukan pengukuran sebelum dan sesudah cek golongan darah atau sesuai arahan dari asisten. Sistol normalnya berapa? Normalnya sistol 80 sampai 120. Berarti ini masih termasuk normal. Dan diastol normalnya berapa? 60 sampai 80. Berarti ini agak tinggi. Kamu Berdasarkan hasil praktikum, pemeriksaan golongan darah dapat membantu mengidentifikasi tipe golongan darah setiap individu, seperti A, B, AB, atau O, serta menentukan faktor resus plus atau min. Melalui uji coba aglutinasi menggunakan antisera, dapat diketahui reaksi yang muncul sehingga golongan darah dapat ditentukan dengan jelas. Dari kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa mengetahui golongan darah sangat penting untuk keperluan medis, terutama transfusi darah, penanganan darurat, serta perencanaan kesehatan. Selain itu, praktikum ini membantu peserta memahami cara kerja sistem antigen, antibodi pada permukaan sel darah. Berdasarkan hasil pengukuran, denyut nadi sebelum melakukan aktivitas selama 3 menit berada pada angka 135 denyut nadi per menit dan meningkat menjadi 160 denyut per menit setelah aktivitas dilakukan. Kenaikan ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik memicu kerja jantung lebih cepat, sehingga jantung memompa darah lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan oksigen pada otot. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas fisik berpengaruh langsung terhadap peningkatan denyut nadi, dan respon ini merupakan reaksi fisiologis normal tubuh dalam menyesuaikan kebutuhan energi dan oksigen selama bergerak. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa sebelum melakukan aktivitas, tekanan darah berada pada 118 sampai 88 mm air raksa. Sedangkan setelah melakukan aktivitas selama beberapa menit, tekanan darah turun menjadi 100 sampai 72 mm air raksa. Penurunan tekanan darah ini terjadi karena pembuluh darah mengalami pelebaran vasodilatasi setelah tubuh melakukan aktivitas fisik, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan pada dinding pembuluh darah menurun. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas fisik menyebabkan penurunan tekanan darah, terutama ketika tubuh berusaha menyesuaikan diri dengan menjaga keseimbangan sirkulasi darah setelah beraktivitas. Kondisi ini merupakan respon fisiologis yang normal.